inside your head. Marc Marquez sapu bersih balapan di Balaton Park MotoGP 2025, Davide Tardozzi, seperti melihat sejarah baru. Sirkuit Balaton Park, Hungaria, akhirnya menjadi saksi kehebatan seorang Marc Marquez. Pada seri yang digelar untuk pertama kalinya di lintasan ini, Marquez benar-benar menunjukkan kelasnya. Ia bukan hanya memenangkan sprint race, tetapi juga balapan utama dengan cara yang begitu meyakinkan, hingga membuat Direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, keheranan sekaligus bangga. Sejak awal akhir pekan, Marquez sudah terlihat berbeda. Pada sprint race, tanpa basa-basi, ia langsung melesat sejak lampu start padam. Tidak ada satupun lawan yang benar-benar mampu menempel ketat, seolah lintasan Balaton Park hanya miliknya seorang. Ketika ditanya seusai sprint, Marquez bahkan mengaku balapan itu terasa sangat mudah baginya. Dengan senyum khasnya, ia berkata bahwa ia hanya ingin bersenang-senang di balapan utama nanti. Banyak yang mengira ucapannya hanyalah candaan untuk meredakan ketegangan, namun siapa sangka kalimat itu benar-benar terbukti. Balapan utama berlangsung jauh lebih menegangkan. Di lap-lap awal, Marquez sempat tersandung masalah kecil. Kontak dengan Marco Bezzecchi membuatnya kehilangan posisi dan harus turun ke peringkat ketiga. Situasi ini seolah menjadi ujian bagi sang juara dunia 8 kali. Namun, bukannya panik atau terburu-buru, Marquez justru menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia seperti tahu betul bahwa balapan masih panjang dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Langkah demi langkah ia ambil dengan penuh perhitungan. Saat menyalip Franco Morbidelli untuk merebut posisi kedua, Marquez tidak melakukan manuver agresif. Tidak ada aksi nekat yang bisa membahayakan dirinya maupun lawan. Ia hanya menunggu ruang yang tepat, lalu dengan gerakan halus dan bersih, motor Desmos edisi GP25 yang ditungganginya meluncur melewati Morbidelli tanpa hambatan. Penonton bersorak, namun Marquez tetap terlihat tenang. Yang lebih mencengangkan adalah cara Marquez mendekati Bezzecchi. Jarak mereka cukup jauh ketika balapan masih menyisakan setengah putaran penuh. Namun, sedikit demi sedikit, gap itu terpangkas. Bezzecchi sempat berusaha keras mempertahankan posisinya. Ia bahkan memberikan perlawanan yang cukup gigih. Akan tetapi, Marquez tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Ia menunggu dengan sabar, membaca setiap gerakan rivalnya, lalu pada saat momen yang tepat tiba, ia menyalip dengan sangat rapi. Sejak itu, balapan seakan menjadi milik Marquez sepenuhnya. Bezzecchi tidak lagi mampu mengejar. Dengan gaya santai dan ritme konsisten, Marquez melaju menuju garis finish sebagai pemenang balapan utama. Kemenangan ganda, sprint race dan main race, berhasil ia sapu bersih, sebuah pencapaian yang membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai pemenang pertama di sirkuit Balaton Park. Davide Tardozzi tidak bisa menyembunyikan rasa bangga sekaligus keheranannya. Ia awalnya menganggap ucapan Marquez yang hanya ingin bersenang-senang hanyalah lelucon khas sang pembalap senior. Namun kenyataannya, Marquez benar-benar melakukannya. Jujur, saya tidak menyangka. Ketika dia bilang ingin menikmati balapan, saya pikir itu hanya cara dia mengurangi tekanan. Tapi ternyata, dia melakukannya dengan cara yang membuat semua orang kagum. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah pernyataan, ujar Tardozzi dengan wajah penuh emosi. Lebih dari sekadar kemenangan, performa Marquez di Hungaria seolah menegaskan bahwa dirinya masih berada di level berbeda. Di usia yang sudah tidak lagi muda untuk ukuran pembalap MotoGP, Marquez membuktikan bahwa pengalaman, kecerdikan, dan ketenangan adalah senjata yang tak kalah berharga dibanding agresivitas pembalap muda. Sementara itu, Bezzecchi harus puas di posisi kedua meski sempat memimpin. Rasa frustrasi jelas terlihat dari wajahnya, namun ia tetap memberikan penghormatan kepada Marquez. Morbidelli menutup podium di peringkat ketiga, hasil yang cukup membanggakan meski ia tahu tidak bisa menandingi kecepatan sang juara. Balapan di Balaton Park ini akhirnya meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak. Layout sempit dan menantang memang memaksa pembalap untuk berhati-hati, namun di tangan seorang Marc Marquez, tantangan itu justru berubah menjadi panggung unjuk gigi. Sejarah baru pun tercipta, Marc Marquez sebagai pemenang ganda pertama di sirkuit Hungaria. Bagi Tardozzi dan tim Ducati, kemenangan ini adalah sinyal positif bahwa mereka berada di jalur yang benar. Tetapi bagi dunia MotoGP, momen ini adalah pengingat keras bahwa selama Marc Marquez masih ada di lintasan, siapapun yang ingin jadi juara harus siap menghadapi badai yang ia bawa. Marc Marquez lagi-lagi juara di MotoGP Hungaria, bikin bos Ducati full ngakak.
Balapan utama MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Park benar-benar menjadi tontonan yang dramatis sekaligus menghibur. Ribuan pasang mata yang hadir langsung di tribun, maupun jutaan penonton di seluruh dunia yang menyaksikan melalui layar kaca, disuguhkan sebuah pertunjukan yang penuh emosi, adrenalin, sekaligus kejutan besar dari seorang Marc Marquez. Sejak awal race, tensi sudah tinggi. Marquez, yang memulai dari posisi terdepan, langsung mendapat tekanan hebat. Di tikungan awal, terjadi kontak kecil dengan Marco Bezzecchi yang membuat Marquez harus turun ke posisi ketiga. Situasi ini membuat banyak orang mengira sang juara dunia 8 kali akan kesulitan mengulang dominasinya. Tetapi disitulah letak magi seorang Marquez. Ia tidak panik, tidak terburu-buru, dan justru terlihat sangat tenang mengatur ritme. Di depannya, Franco Morbidelli sempat mengambil alih posisi kedua, sementara Bezzecchi memimpin balapan dengan jarak yang cukup jauh. Namun, Marquez seakan sedang bermain catur di atas motor Ducati Desmos edisi GP25 miliknya. Ia sabar menunggu, menjaga jarak, dan pelan-pelan mulai memangkas gap. Lap demi lap, ia semakin mendekati Morbidelli. Dengan perhitungan matang, Marquez melakukan overtake bersih, merebut posisi kedua tanpa terlihat agresif sama sekali. Selepas itu, fokus Marquez hanya tertuju pada Bezzecchi yang berada di depan. Gap keduanya cukup jauh, tetapi Marquez tidak menyerah. Ia mempercepat ritme, masuk dan keluar tikungan dengan sangat rapi, memanfaatkan setiap kesempatan. Tepat di paruh balapan, drama sesungguhnya dimulai. Marquez berhasil menempel Bezzecchi, dan duel sengit pun terjadi. Balapan mendadak berubah jadi tontonan menegangkan. Saling overtake antara Marquez dan Bezzecchi membuat penonton menahan napas. Di satu tikungan, Bezzecchi masih unggul, tetapi di tikungan berikutnya Marquez kembali merebut posisi. Duel ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mental. Bezzecchi menunjukkan keberanian luar biasa, namun pengalaman dan kecerdikan Marquez membuat perbedaan. Pada akhirnya, Marquez berhasil mengamankan posisi pertama, dan sejak saat itu hingga garis finish, ia tidak lagi terkejar. Balapan pun berakhir dengan Marquez di posisi pertama, diikuti oleh Pedro Acosta dari Red Bull KTM di posisi kedua, dan Bezzecchi harus puas di posisi ketiga setelah pertarungan kerasnya. Morbidelli, yang sempat berada di barisan depan, akhirnya kehilangan momentum dan gagal naik podium. Yang membuat suasana makin heboh adalah reaksi dari Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse. Ia terlihat tidak hanya kagum, tetapi juga benar-benar tertawa lepas setelah melihat gaya balap Marquez. Menurutnya, Marquez seperti hanya main-main saja di lintasan, seakan tidak sedang bertarung mati-matian. Tidak ada manuver agresif, tidak ada aksi berbahaya, namun tetap mampu menguasai balapan dengan cara yang elegan. Jujur, saya sampai ngakak melihat bagaimana Marc menjalani race ini. Ia bilang sebelumnya akan bersenang-senang, dan benar saja, dia seperti menikmati setiap lap. Bahkan ketika menyalip Bezzecchi, caranya sangat bersih, seolah tidak ada tekanan sama sekali. Inilah kualitas seorang juara sejati, ungkap Dalinya sambil tersenyum puas. Komentar Dalinya ini semakin menegaskan betapa spesialnya kemenangan Marquez kali ini. Balapan utama Hungaria bukan sekadar soal siapa yang tercepat, melainkan juga soal bagaimana seorang pembalap bisa mengendalikan emosi, menjaga konsistensi, dan tetap mampu tampil cemerlang meskipun sempat kehilangan posisi. Bagi Marquez sendiri, kemenangan ini adalah pelengkap dari hasil sprint race sehari sebelumnya yang ia menangkan dengan mudah. Jika di sprint race ia menyebut balapan terasa kosong karena lawan-lawannya banyak terjatuh, maka di balapan utama ini ia benar-benar bisa bersenang-senang sambil tetap menghibur penonton dengan duel-duel menegangkan. Hasil ini juga mengirim pesan kuat ke seluruh pedok MotoGP. Marc Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dan sulit ditebak. Ketika ia mengatakan akan bersenang-senang, ternyata justru itulah yang membuat dirinya semakin berbahaya. Dengan kemenangan di Hungaria ini, Marquez semakin mengukuhkan statusnya sebagai kandidat terkuat perebutan gelar musim 2025. Bagi para fans, ini bukan hanya tentang angka di klasemen, melainkan juga tentang menyaksikan seorang legenda yang masih mampu menulis cerita baru penuh emosi, drama, dan kebahagiaan di lintasan balap. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP seri Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit baru, Balaton Park, menghadirkan cerita luar biasa. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati, kembali menunjukkan dominasinya. Seakan tanpa kesulitan berarti, ia sukses keluar sebagai juara,
membuat banyak pihak kagum, terutama manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Sejak sesi kualifikasi, Marquez memang sudah memberi sinyal kuat bahwa dirinya akan jadi ancaman serius di trek anyar ini. Dengan gaya balap yang penuh keberanian dan insting tajam, ia merebut posisi start terdepan. Bagi Marquez, start dari pole position di sirkuit baru tentu menjadi keuntungan besar, tapi tetap saja bukan jaminan mudah. Sirkuit Balaton Park sendiri terkenal menuntut ketelitian karena layout yang teknis dan sempit dengan tikungan kombinasi cepat lambat. Namun begitu lampu start padam, Marquez langsung mengunci balapan. Start mulus membuatnya meninggalkan lawan-lawannya. Meski beberapa pembalap mencoba menempel, termasuk Fabio Di Giannantonio yang mengendarai motor Ducati satelit, Marquez terlihat begitu percaya diri menjaga ritme. Seiring berjalannya lap, banyak drama terjadi di belakangnya. Beberapa pembalap bahkan harus terjatuh karena sulitnya mengendalikan motor di lintasan yang masih baru digunakan. Yang menarik, Marquez seolah sama sekali tak terganggu dengan kekacauan di belakang. Fokusnya tak pernah goyah. Lap demi lap ia jaga dengan presisi, membuat jarak aman dari Di Giannantonio yang berada di posisi kedua. Frankie Morbidelli juga ikut tampil konsisten, hingga akhirnya menyegal podium ketiga, tetapi tetap tak mampu mengancam dominasi Marquez. Cara dia menguasai sirkuit ini sungguh luar biasa. Balapan ini tidak mudah karena sirkuit baru selalu menyimpan tantangan, apalagi grip lintasan masih belum stabil. Tetapi Marquez membuktikan dirinya pembalap spesial. Dia cepat belajar, cepat beradaptasi, dan membaca setiap detail lintasan dengan sangat cerdas, ujar Gigi Dall'Igna, manajer Ducati Corse dengan nada penuh kekaguman. Ucapan Dall'Igna memang masuk akal. Bagi banyak pembalap, Balaton Park adalah teka-teki besar. Belum ada data historis, belum ada pengalaman panjang, sehingga semuanya harus dipelajari dari nol. Tetapi Marquez, dengan insting balap luar biasanya, seolah mampu memetakan karakter sirkuit hanya dalam hitungan lap. Hal inilah yang membuatnya bisa tampil begitu dominan. Sementara itu, Marquez sendiri terlihat tenang usai meraih kemenangan. Tidak ada selebrasi berlebihan, seolah kemenangan ini hanyalah langkah kecil dari misi besar di musim debutnya bersama Ducati. Balapan ini sulit bagi banyak pembalap, tapi bagi saya kuncinya adalah adaptasi cepat. Saya tahu Balaton Park punya karakter unik, jadi saya berusaha memahami jalurnya sejak latihan. Saat sprint race dimulai, saya sudah punya gambaran jelas bagaimana harus mengelola ritme. Itulah kunci saya, ungkap Marquez seusai balapan. Para penonton yang memadati tribun Balaton Park pun terkesima melihat performa sang juara dunia 8 kali itu. Mereka bersorak setiap kali Marquez melintas dengan jarak aman di depan. Bagi sebagian besar fans, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez bukan hanya cepat di sirkuit-sirkuit klasik, tapi juga mampu menaklukkan trek baru dengan mudah. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin menegaskan statusnya sebagai pembalap paling berbahaya di musim 2025. Ia tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga mental. Saat banyak lawan terguncang oleh tekanan sirkuit baru, ia justru tampil seperti predator yang tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus mengendalikan situasi. Sprint race Hungaria mungkin hanya berdurasi singkat, tetapi pesan yang ditinggalkan sangat besar. Marc Marquez tidak hanya menang, ia juga mengirim sinyal keras bahwa dimanapun, kapanpun, dan di trek seperti apapun, dirinya akan selalu jadi lawan yang paling sulit ditaklukkan. Bagi Ducati, kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah emas. Bagi lawan-lawannya, hasil ini menjadi peringatan bahwa musim 2025 bisa saja sepenuhnya berada di bayang-bayang dominasi Marc Marquez. Marc Marquez langsung menggebrak di sirkuit Balaton Park, manajer Ducati tak percaya kecepatan adaptasi sang juara. Debut MotoGP di sirkuit baru Balaton Park, Hungaria, musim 2025 langsung diwarnai kejutan besar. Di sesi latihan bebas pertama, Free Practice One, semua mata tertuju pada sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati itu seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya mampu beradaptasi cepat dengan lintasan yang benar-benar baru, namun juga mampu menguasai dengan penuh percaya diri, hingga keluar sebagai pembalap tercepat. Sesi FP1 ini bukanlah sesi latihan biasa. Balaton Park baru pertama kali masuk kalender MotoGP, sehingga seluruh pembalap dan tim sama-sama memulai dari titik nol tanpa data yang mendalam mengenai karakter lintasan. Hampir seluruh rider mengalami kesulitan besar. Ada yang salah perhitungan ketika masuk tikungan, ada yang kehilangan grip di permukaan aspal yang masih muda, bahkan beberapa di antaranya terjatuh akibat terlalu memaksakan diri.
Situasi semakin diperparah dengan kondisi lintasan yang masih menyisakan debu serta daya cengkeram ban yang belum maksimal. Namun, di tengah kesulitan itu, Marc Marquez menunjukkan kelasnya. Tidak langsung tancap gas sejak awal, Marquez memulai sesi dengan penuh kehati-hatian. Lap demi lap ia gunakan untuk membaca detail aspal, titik pengereman, hingga arah angin yang bisa memengaruhi stabilitas motor. Feeling balapnya yang tajam, sesuatu yang sering disebut sebagai insting alami, perlahan membawa Marquez naik ke posisi terdepan. Hingga akhirnya, menjelang akhir sesi, ia mencatatkan waktu terbaik dan tak mampu diganggu-gugat oleh pembalap lain. Momen ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dalinya. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengatur strategi, Dalinya paham betul bahwa adaptasi di sirkuit baru bukan perkara mudah, bahkan bagi pembalap sekelas Marc Marquez sekalipun. Namun apa yang ditunjukkan Marquez di Balaton Park membuat dirinya terkesima. Jujur, saya tidak percaya dia bisa secepat itu di hari pertama. Kami semua tahu Marc adalah pembalap yang punya keistimewaan, tetapi adaptasi di lintasan yang benar-benar baru biasanya membutuhkan waktu lebih panjang. Apa yang ia lakukan di sesi ini sungguh luar biasa. Sebagai manajer, saya tidak hanya bangga, tetapi juga semakin yakin bahwa kami punya pembalap yang tepat untuk menghadapi musim yang sangat panjang ini, ujar Dalinya dengan wajah penuh campuran antara terkejut dan kagum. Yang membuat cerita ini semakin emosional adalah kontras antara Marquez dan para rivalnya. Beberapa pembalap muda terlihat gugup, kehilangan konsistensi, bahkan ada yang harus ditanduk keluar setelah crash keras. Sementara itu, Marquez, dengan pengalaman serta kecerdasannya di lintasan, justru tampil lebih tenang. Ia tidak terpancing untuk memaksa sejak awal, melainkan menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menekan motor Ducati GP25 miliknya. Hasilnya, sebuah catatan waktu yang membuat semua orang terdiam. Sesi FP1 di Balaton Park ini akhirnya menjadi gambaran betapa besarnya ancaman Marc Marquez di musim 2025. Jika di sirkuit baru yang benar-benar asing ia mampu langsung tampil tercepat, apa yang bisa dilakukan ketika kalender kembali ke lintasan-lintasan yang sudah akrab dengannya? Pertanyaan itu kini menghantui para pesaing, terutama Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, yang sejauh ini dianggap sebagai penantang serius perebutan gelar juara dunia. Selain menjadi penegas kualitas pribadi Marc Marquez, hasil ini juga memberi dorongan moral besar bagi Ducati. Mereka tidak hanya melihat data teknis, tetapi juga melihat bagaimana seorang pembalap bisa memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim. Di paddock Ducati, suasana penuh kebanggaan terlihat jelas, meski ada juga sedikit rasa tidak percaya dengan betapa cepatnya Marquez menjinakkan sirkuit Balaton Park. Di luar itu semua, sesi ini juga memberi pelajaran berharga bagi para penonton dan penggemar MotoGP. Balapan bukan hanya tentang siapa yang paling kencang, tetapi juga tentang siapa yang paling cepat memahami situasi, membaca perubahan, dan menjaga emosi tetap stabil. Dan sekali lagi, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah kombinasi langka dari ketiga hal tersebut. Kini, pertanyaan terbesar adalah apakah Marquez mampu mempertahankan momentum ini hingga balapan utama. Namun satu hal sudah pasti, sesi latihan bebas pertama di Balaton Park akan selalu dikenang sebagai panggung di mana Marc Marquez sekali lagi menunjukkan jati dirinya sebagai The Master of Adaptation.